Oke guys, balik lagi sama gue Noob Derry di game EAFC Mobile guys ya. Jadi kita bakal bikin konten kasarin hari ini ya. Karena waktu hari Jumat kemarin sama Sabtu sama Minggu gue nggak sempet bikin konten kasarin guys. Ya jadi kita bakal bikin aja langsung ya. Untuk hari ini gue record agak malam, sekitar jam 11. Jadi nanti langsung bakal gue upload juga di hari ini juga guys. Jadi ya kalau kalian komen di hari Selasanya, mungkin bakal ikut sama kasarin yang minggu selanjutnya ya guys ya. Dan terus untuk disclaimer juga seperti biasa ya, pemain yang gue saranin di sini itu yang berdasarkan yang pernah gue pakai dan pernah gue lawan. Kalau ada pemain yang menurut kalian bagus tapi belum pernah gue pakai atau gue lawan sama sekali, gue nggak bisa merekomendasikan pemain tersebut guys gitu. Jadi ini bener-bener sangat subjektif dari gua. Jadi kalau kalian punya pandangan lain boleh langsung komen aja di bawah, oke? Tapi sebelum itu kita masuk ke squad gua dulu ya. Jadi squad gua udah gua ganti strikernya dari Osimhen ke Peter Crouch. Kenapa gua ganti ke Peter Crouch, guys? Jadi kemarin karena gua pakai Osimhen, memang dia bagus dan menurut gua nendangnya juga oke. Tapi permasalahan pertama di Victor Osimhen adalah menurut gua tinggi badannya. Jadi memang dia nggak terlalu kuat untuk berduel udara guys. Tapi dia bagus dan bisa nyundul dan juga bisa nembak. Nah kebetulan tadi gue lagi lihat-lihat market dan pilihan gue jatuh ke Peter Crouch. Sebenarnya sih pengennya antara Vlahovic atau Peter Crouch. Di Vlahovic dari stats sebenarnya dia bagus dan menurut gue apa ya, oke banget, apalagi agresi sama sundulannya juga lumayan. Tapi yang nggak ada di Vlahovic itu adalah di trade-nya. Gue bener-bener butuh trade penyundul kuat guys. Beberapa kali gue pakai Torres, terus gue pakai ya Torres sih terutama ya. Dia pemain yang menurut gue bagus banget. Tapi ya sundulannya agak susah karena gue kan mainnya crossing ya, nggak main cutting inside dan itu agak susah guys. Jadi ya gue putusin pakai Peter Crouch. Dan kalau kalian mau pakai Peter Crouch, itu gue saranin kalian ngambil di kecekatan aja, kalian naikin. Tapi kalau kalian pengennya dia bagus untuk finishing dan juga untuk sundulan, ya kalian naikinnya di menendang. Cuma gue saranin sih untuk di mode versus ya, 1v1, mendingan kalian pakai kecekatan aja biar dia tetap bisa lari guys. Karena menurut gue dengan tinggi 201 pace-nya agak kurang ya, dan itu bakal jadi penghalang terbesar dia sih. Jadi gitu, itu untuk Peter Crouch dan gue bakal bikinin juga untuk videonya nanti ya. Ini statnya, sundulannya tembus di 112 ya. Untuk basicnya dia udah 100 guys. Jadi ini tembus banget di 112 dan ini enak banget dipakai ya. Ini gue udah pakai beberapa kali sih. Bentar ya. Ini gue udah pakai beberapa kali juga. Kita bakal lihat. Bentar ya, kita lihat di sini. Dan ini gue udah main rank juga. Ini gue udah pakai di 5 ya, 5 laga. Enggak sih, enggak 5 laga. Jadi gue pakai dia di 4, satunya seri itu gue masih pakai si Osimhen gitu. Dan ya, dia ini yang nyetak gol dia semua guys. Yang 3 itu dia, yang 1 juga dia, yang 4 itu satunya lagi adalah si Dembele. Jadi memang sebagus itu sih kalau untuk gameplay gue ya. Gitu. Tapi ya, itu untuk next video ya. Gue bakal bikin reviewnya si Peter Crouch sama si Mehdi Taremi guys. Oke. Nah kita bakal lanjut aja ya. Kita bakal langsung aja ke kasarin akun pertama ya. Ini dari Bro K. Nah oke, mantap. Ini dia sudah berteman dengan gua. Dan ya untuk Bro K pakai Courtois. Courtois rival ini lumayan bagus loh guys. Kalau kalian belum punya kiper ya dan butuh kiper, ini salah satu sih. Ini salah satu, ini bagus banget. Menurut gue gameplaynya oke banget sih. Oke, untuk kiper tentu ya nggak perlu diganti lagi. Untuk CB Kim Min Jae, nah Kim yang ini menurut gue beda sedikit sama yang Winter. Jadi kalau kalian belum punya budget dan pengen beli Kim sih, mendingan beli Kim yang ini dibandingkan yang Winter ya. Tapi cuma beda OVR sih menurut gue. Cuma untuk stat cuma beda sedikit guys. Gitu. Jadi menurut gue sih ya worth it-an Kim yang ini. Kim bagus, Dumfries, Company sama Zambrotta. Nah Zambrotta ini menurut gue ya udah mulai kurang sih guys. Jadi nanti kita bakal cari LB-nya juga ya untuk Brokai.
Habis itu CM-nya Gullit mantap, Odegaard juga oke untuk jadi CM. CDM-nya pakai Casemiro. CDM Casemiro, ntar ya. Kalau butuh bertahan sih ya bagus untuk Casemiro ya. Cuma menurut gua untuk pace dia agak kurang guys. Ya kalau kalian nggak pakai dia untuk nyerang sih menurut gua oke aja ya. Cuma kalau kalian pakai CDM kalian untuk nyerang kayak gua, itu butuhnya Goretzka yang pace-nya lumayan atau pakai si Mataus. Itu Mataus juga bagus untuk kalian yang suka nyerang pakai CDM. Tapi ingat kalau Mataus itu susah banget baliknya ya, karena dia tiba-tiba tuh bisa ada di depan guys. Kita oke. Untuk LW-nya Vini, Fernando Torres, Cole. Nah menurut gua kalau dari squadnya Brokai ini yang mau wajib ya menurut gua diganti itu pertama di Zambrotta sama di Casemiro. Coba ya kita bakal lihat dulu ya untuk pasar. Untuk Casemiro kita cari CDM dulu. Nah untuk CDM menurut gua, nah ini gue juga dapet ya beberapa pemain baru. Kalau kalian pengen nyari yang barunya untuk CDM, menurut gua Benacer ini worth it. Apalagi kalian yang suka pakainya Mataus ya. Ini dia worth it karena dia bisa nyerang dan juga dia bisa rotasinya mungkin sedikit lebih bagus dibandingkan dari si siapa namanya Mataus ya. Walaupun irama kerjanya attack-nya tinggi, tapi Benacer ini udah gue coba dan ya baliknya dia cepet gitu. Jadi untuk kalian yang mau pakai Benacer tuh bagus. Abis itu juga seperti biasa Goretzka tuh nggak pernah keluar, selalu bagus. Kalian bisa lihat ya dari pace-nya, tinggi badannya mantap sekali. Abis itu oh iya sama irama kerjanya juga bagus guys. Nah nih, ini tinggi sedang ini menurut gue bagus. Kenapa? Kalau kalian yang defense-nya tinggi, biasanya nanti tengahnya bakal kosong karena CDM kalian terlalu ke bagian defense line. Jadi menurut gue mendingan irama kerja attack-nya tinggi dan defense-nya sedang, jangan rendah aja gitu. Jadi menurut gue Goretzka bisa, Benacer, Palhinha juga masih oke. Petit ini bagus banget guys ternyata ya. Gue juga pengen ganti Petit, ini bagus banget sumpah. Petit, dan terakhir menurut gue ngambilnya adalah bentar ya, Rodri sih. Entah Rodri ini atau Rodri yang Winter, itu terserah kalian. Itu Brokey. Habis itu untuk LB ya, menurut gua kalau LB udah nggak ada yang paling worth it diantara semuanya ya. Itu pertama ada Mendy guys, ini worth it parah gitu kan, bagus banget. Ini nggak bakal gue jual. Jadi ini bagus banget ya si Mendy. Kalau kalian mau hemat, kalian tuh sebenarnya bisa pakai si Yerson. Tapi kalau Yerson ini menurut gue ya trade-nya dia agak kurang. Tapi kalau kalian nggak pedulikan trade, ini bagus banget Julian Ryerson ini. Ryerson bisa sama Bansebaini. Bansebaini ini banyak banget yang beli, dan menurut gue juga dari tinggi badan, dari apa namanya ya, trade-nya menurut gue ya trade-nya agak jelek, tapi dari tinggi badan, dari kekuatan fisik, terus juga pengawalan, tackle berdirinya ini mantep banget guys. Kalian bisa lihat ya 90, 95, 90. Kalian bisa bandingin sama Mendy. Mendy tidak ada apa-apanya dibandingkan dia ya. Jadi kalau Mendy ini memang dia cuma ngandelin pace dan dia bisa bantu buat nyerang. Cuma kalau kalian pengen defense parah ya, menurut gue Bensebaini ini mantep banget nih. Ini bisa kalian beli nih. Ini mantep banget. Nah, gitu Brokai. Jadi gue saranin ganti di Zambrotta sama Casemiro aja. Sisanya biarin aja. Kita tunggu event TOTY dulu gitu. Cuma kalau LW mau diganti ya balik lagi, kalau gue sih nyaranin lebih ke Diaz ya, karena OVR juga lebih gede dan gameplaynya menurut gue lebih apa ya, lebih oke aja sih untuk Diaz dibandingkan Vini yang terakhir. Gue nggak tahu apakah ada nerf ada ini, tapi menurut gue Vini udah agak kurang sih gitu. Oke, untuk Brokai gue kasih rating di 3,8 guys, karena ini mantap banget untuk timnya ya. Tinggal ganti 2 pemain aja dan menurut gue udah sangat-sangat bagus. Nah untuk selanjutnya ya, kita bakal coba ya, gue cari dulu akunnya, soalnya ada beberapa yang ini guys.
Nah ini Kepal, oke. Ntar ya kita cari dulu apakah sudah. Nah di sini oh nih Kepal, nice. Oke, untuk Bro Kepal pakai 4-3-3 menyerang, kayaknya baru main lagi ya. Overnya 21. Oke, ini karena pakai masih level 21, gue bakal rekomendasiin pemain-pemain yang bisa dijangkau sama Bro Kepal, oke? Untuk kiper pakai Kobel dulu nggak masalah, tapi Kobel jangan dinaikin sampai tinggi ya. Menurut gue di biru oke lah. Udah stop kalau di biru. Ini Kobel bisa dipakai dan ini bagus. Dinaikin aja bro sampai level 10 juga worth it kalau dia. Habis itu untuk CB-nya pakai Blanc sama Marquinhos. Nah, untuk CB menurut gua ini bisa diganti ya. Nanti kita bakal cari. RB-nya pakai Wolves, ini bagus. Kalau kalian masih pengen pakai RB yang macamnya Walker ya, masih murah dan menurut gua juga masih bisa bersaing, itu bisa pakai Wolves sama Walker. Untuk LB tetap pakai Zambrotta, nggak apa-apa pakai dulu. CM-nya Milinkovic, CM-nya Odegaard, CM-nya Bellingham. Oke. LW-nya Pau Future, RW-nya Best. Nah, menurut gua yang perlu wajib diganti dulu adalah di bagian CB ya. Nah, untuk CB itu bro bisa pakai, bentar ya, gue cari dulu. Bro Kepal tuh bisa pakai beberapa opsi sih untuk CB. Nah, ini CB gue bakal dari 88 ya. Jadi kalau dari 89 takutnya masih agak susah untuk ngumpulin duitnya. Jadi gue bakal pakai 88 dulu, oke? Nah, untuk di 88 menurut gua yang masih bisa dipakai ini, tapi dengan catatan dia Evo-nya Evo ungu atau merah ya. Kalau di bawah itu menurut gua jangan beli yang 88. Nah, kalau kalian masih mau pakai untuk di 88 ini, itu gue cuman saranin 2 nama. Pertama itu Saliba sama si Kim. Ini 2 nama ini doang yang gue saranin buat kalian ya. Ini di Evo ungu, oke. Ini juga di Evo ungu. Nah, selanjutnya kalau kalian mau di 89 dan menurut gua harganya miring, udah pasti itu ada Slotterback sama si Kim Min-jae. Ini 89. Bro Kepal bisa dipakai tuh ya. Bang, mau di Evo apa? Menurut gua di Evo biru pun udah bagus untuk Slotterback. Kalau untuk Kim Min-jae menurut gua wajib di Evo ungu. Untuk si Kim ya, menurut gua wajib di Evo ungu. Gitu. Untuk kalau yang 90 Bang, kalau yang 90 menurut gua jangan beli sih, mendingan kalian naik 1 ke 91, itu ada Bastoni, sama kalian bisa beli si Kim Min-jae yang 92 ini. Ini harganya beda-beda dikit guys sama yang 91. Jadi kalian bisa tandemin nih. Ini bagus banget berdua. Gitu. Jadi gitu ya Bro Kepal, bisa pakai Kim Min-jae yang winter, Bastoni. Kalau terpaksa banget pakai 90 ngambil Hierro aja sama Tomori. Kalau mau yang 89 menurut gua ya tetap Slotterback Kim Min-jae. Ini biru oke, ini wajib ungu. Habis itu kalau 88 wajib ungu atau merah. Itu Saliba sama Kim Min-jae yang welcome. Oke. Itu untuk bagian CB-nya. Kalau mau ganti di LW-nya, LW-nya kan masih pakai Paulo Future ya. Sebenarnya ganti LW gampang guys. Kalau kalian mau pakai LW yang masih 88 itu bisa aja kalian beli Son. Menurut gua Son oke banget kok. Nggak ada yang salah dengan Son yang itu ya, masih merah semua, orang juga masih pada beli aja langsung di, kalau nggak di merah ngambil aja di biru. Ini Son oke banget. Terus naikinnya kalau Son menurut gua naikinnya di kecekatan aja gitu untuk Bro Kepal. Jadi kalau mau nyari yang murah, mau ganti dari Paulo Future bisa pakai Son biar nggak terlalu mahal ya jaraknya. Tapi kalau mau naik lagi ke 90 itu gua nggak saranin beli, langsung aja beli si Diaz. Iya menurut gue Diaz bisa dipakai lama sih, soalnya bagus guys kalau kalian mau pakai Diaz gitu Bro Kepal. Dan untuk OVR-nya Bro Kepal gue kasih rating di 3,5 guys. Kenapa? Karena menurut gue dua back ini harus diganti sih, karena kurang enak untuk mainnya gitu Bro Kepal ya. Habis itu kita lanjut lagi ke akun selanjutnya, mungkin akun terakhir. Oke, bentar ya, kita cari dulu. Semoga sih 2 akun lagi. Satu lagi Shartrice. Nah, ini dia. Oke. Untuk Bro Shartrice, dia pakai formasi 4-4-2 data, mantap. Untuk GK, oh iya GK nih Bono, GK baru ya. Kalau kalian pengennya kiper yang lumayan bagus nih, Bono bisa dipakai nih. Ini bagus juga. Kemarin sempat mau gue beli tapi gue lebih suka sama Mike Maignan. Jadi gue beli Mike Maignan.
Gitu. Si Bono bagus pakai hero, oke. Zanetti masih oke, Capdevila, Delic oke. Untuk hero-nya ini nggak usah diganti, naikin aja ke level 10 biar pace-nya bisa tembus di 80 sekian. Gitu. Naikin ke level 10, habis itu CM-nya pakai Balak sama Mikel Merino. Nah, Mikel Merino ini banyak yang nganggep kurang bagus. Sebenarnya menurut gua oke loh. 189 dan kalian ini harganya lumayan murah nih ya. Bentar, kita jangan nyari yang merahnya. Kalau yang merahnya pasti agak mahal. Nah, ungunya tuh cuma 9.900.000. Jadi menurut gua CM93 yang murah ya Mikel Merino dan bagus. Jadi nggak usah diganti. Kalau mau ganti Balak baru nih. Balak menurut gua ya untuk sekarang udah agak kurang kalau menurut gua. Nah, kalau CM gua mau saranin kalian tuh beli ini guys. CM mana bentar ya. Nah, untuk CM tuh Irvin ini ternyata oke banget. Nih ya dia si Irvin. Ini oke banget. Tapi untuk gameplay gua sih ya, untuk crossing spam crossing ini oke banget karena dia punya penyundul kuat. Persundulannya 82 dan agresinya 82. Jadi ini gila banget untuk ngepressnya tuh mantep banget sih. Jackson Irvin. Ini bagus nih guys, bisa kalian pakai. Abis itu menurut gue tetap ya De Jong, Guimaraes juga nih. Guimaraes entah kenapa nih CM ada di mana-mana guys. Di bola muntah tuh dia selalu ada cuy. Ini menurut gue worth it banget ya, apalagi staminanya 4,5. Jadi gue juga belum ganti sih, masih bagus banget menurut gue. Abis itu mungkin yang gue saranin satu lagi adalah Szoboszlai. Tapi Szoboszlai menurut gue overpriced parah ya. Untuk over 93 ada Milinkovic, Bernardo, Gundogan. Menurut gue worth it-an si Milinkovic sih dibandingkan Szoboszlai. Tapi ya balik lagi, tergantung kalian. Gitu. Oke, jadi itu sih yang bisa dipakai untuk Bro Shatris ya. CM-nya bisa ganti Szoboszlai atau Milinkovic atau Gundogan juga. Menurut gue Gundogan agak kurang sih, jangan. Jadi dua nih bisa dipakai. Abis itu bisa pakai Scholes juga kalau mau umpan sama Kroos. De Jong ini masih tetap ya nggak bakal keluar nih. Menurut gue dua ini bagus banget kartunya. Guimaraes oke sama Irvin. Irvin sih untuk Mikel Merino sama Irvin menurut gue oke banget ya kalau dikomboin. Gue juga nanti mungkin kalau Bruno-nya gue jual mungkin gue ganti Irvin sih. Tapi nggak tahu ya. Oke. Itu untuk Bro Shatris. Untuk di bagian CM kalau mau diganti untuk LM-nya pakai Ginola masih oke, naikin ke level 10-nya. Kalau ya naikin ke level 10-nya menurut gue. Habis itu tunggu aja event TOT ya buat gantinya ya, siapa tahu keluar lagi. RM-nya McMahon mantap sekali. Nah, ST-nya menurut gua kalau mainnya crossing bisa pakai Peter Crouch atau satu lagi, gue lupa deh ST satu lagi tuh. Ntar ya kita cari dulu ST. Gue penasaran jadinya. Satu lagi tadi gue sempat pakai juga. Bentar ya, siapa namanya? Oh, Martinez. Iya, Martinez. Ini juga mantep banget. Ini kayak Fowler. Jadi ya bisa ganti tuh untuk gantiin si Morientes. Taremi ntar gue videoin juga ya. Gue bakal buatin videonya dan ini lumayan agak kurang sih untuk Taremi. Gitu, itu Bro Shatris ya. Semoga bisa membantu. Menurut gue yang perlu diganti sebenarnya sih cuman Balak aja ya. Balak menurut gue udah agak kurang. Mungkin si Irvin bisa menjadi pengganti Balak yang sepadan sih. Dan gameplaynya mirip-mirip. Oke, jadi ya segitu aja Bro Shatris. Untuk ratingnya gue kasih di 3,85. Karena ini menurut gue untuk pemanfaatan pemainnya mantep banget ya. Dan juga untuk gameplay juga pasti ini enak banget sih. Oke, jadi thank you Bro Shatris ya. Habis itu kita bakal cari akun terakhir. Semoga sih ada ya. Bentar ya, kita cari dulu. Go per Nate. Oke, overnya 89, logonya MT. Coba kita cari ya. Oke, ini dia ada. Oke, untuk Bro Governate overnya 89. Pakai Nick Pope, Walker, Puyol, Kim Min-jae, Capdevila. Oke, pertama yang perlu diganti adalah bagian LB. Ini parah, ini harus diganti ya karena dieksploitasinya enak banget. Jadi kita bakal cari nanti LB-nya. Kiper menurut gue kalau mau ganti juga boleh, tapi kita bakal cari kiper LB sama RB ya. Ini wajib sih menurut gue, kiper LB sama RB-nya. CM-nya masih boleh pakai Milinkovic, CDM-nya mungkin bisa ganti sama Ramirez. Yang ini ganti sama Ramirez, lebih enak. Oke, ST-nya pakai Martinez, Vini dan Cole. Ini gue suka banget ya.
Kalau menurut gue kalau di FIFA atau EAFC itu yang perlu paling pertama kalian bagusin itu adalah lini serang kalian guys, karena semakin banyak kalian nyetak gol ya kemenangan tuh makin gampang diraih gitu. Jadi menurut gue yang paling wajib banget untuk dibagusin itu adalah lini serang. Nah untuk Bro Governate kita bakal cari di bagian GK, LB sama RB ya. Menurut gue sih itu yang perlu banget diganti dan urgent banget untuk diganti. Oke, untuk kiper kita bakal mulai dari 87 karena biar ngeskipnya nggak jauh banget ya. 87. Oke, nah 87 tuh sebenarnya banyak banget untuk pilihan. Dari 87 kalau mau upgrade ke pop yang ini juga boleh. Ini pop ini juga bagus. Abis itu kalau mau yang agak murah, menurut gua bisa beli si Kobel yang ini. Kalau nggak dapat yang gratisan bisa pakai yang ini ya. Gitu. Kalau dapat gratisan ya pakai Kobel gratisan aja. Oke, abis itu menurut gua kalau mau ke 90 tetap Schmeichel. Kalau yang lanjutnya lagi menurut gua belum perlu dulu ya. Karena dari 84 skip aja dulu ke 87. Oke, menurut gua ganti pop yang ini. Nah, untuk LB ini gua bakal cariin juga. Untuk LB-nya menurut gua sendiri ya, ini menurut gua dan pandangan gua itu pakai aja si Havigalan atau Guerrero. Gue lebih rekomen si Havigalan dulu. Jadi pakai Havigalan, ini ngambil aja di bagian yang merah, terus naikinnya ke bagian yang seimbang. Ini untuk Havigalan ya bro ya, ini bisa dipakai. Habis itu kalau mau naik dari 86 jadi 87 mungkin bisa ngambil Zambrotta. Tapi daripada ngambil Zambrotta mendingan tabung aja ngambil Ryerson. Habis itu baru bisa ya mendingan Ryerson aja sih. Habis itu kalau 92-nya ya tetap ya antara si Mendy atau kali bisa ngambil 93-nya Banse Baini. Gitu. Habis itu untuk posisi RB-nya. Untuk posisi RB-nya bakal gue cari juga mungkin di 85, 86 ya. 86 tetap di Lorenzo sama Jesus Navas nih oke banget. Berdua. Habis itu 88 udah jelas Wall sama Walker. Ini worth it parah kalau kalian mau beli. Habis itu 89-nya kalau menurut gue kalian ngambil Dumfries saja. Ini udah susah dilewatin, kenceng dan tinggi juga. Jadi menurut gue Denzel Dumfries oke banget sih. Dan fisiknya lihat 90. Gitu ya. Jadi semoga bisa membantu ya Bro Governate untuk nge-upgrade akunnya. Jadi menurut gua ganti Capdevillanya, Pop, Walker itu diganti dulu 3-3-nya. Nextnya nanti kalau udah ganti nanti kasarin lagi, nanti bakal gua kasih saran lagi. Oke? Thank you semuanya udah boleh kasarin akunnya. Jangan lupa subscribe, like dan share dan bye bye guys.